Ini lumayan nih sebetulnya, ini lumayan berat ya Pak ya. Olahraga Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Ini buat anak-anak di 6C ini. Oh Bapak wali kelasnya? Oh ada bunur. Oh lah. Oh, Bapak guru olahraga? Luar biasa. Saya bersama dengan guru olahraga melatih diri saya berolahraga dengan mengangkat makan siang gratis untuk anak-anak. Ini 6C ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua sehat? Halo Bu Guru. Ini kami ikut ke sini nganterin makan siang gratis. Siapa yang mau makan gratis? Tepuk tangan dulu dong. Ini berarti nanti makannya di meja-meja sini ya Bu ya? Iya. Berarti dibersihin dulu nanti nih buku-bukunya. Ya. Boleh bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oke. Tapi ini kan namanya uji coba ya Bu ya? Barangkali penting edukasi untuk anak-anak ini Bu. Apa yang harus dilakukan pada saat makan? Ya semua pasti anak-anak udah kelas 6 ya? Udah ngerti dong. Ya kalau mau makan, kalau apalagi yang mau pakai tangan ya harus cuci tangan, harus bersih. Oke. Untuk MBG makan gratis ini anak-anak harus mengetahui ya dari kandungan makanan yang bergizi yang sudah disiapkan karena sudah mengikuti standarisasi dari Dinas Kesehatan. Jadi membantu mencerdaskan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang ya, dan juga supaya mengurangi stunting. Tuh, dengan makanan bergizi dan minuman ya sehat. Ini itu saja. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan Bu Kepsek barangkali? Ya mungkin anak-anak juga harus tahu makanan itu kan ada nutrisinya ya, diantaranya karbohidrat, protein yang berguna untuk pertumbuhan mereka, kemudian sayuran yang mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan anak-anak. Mudah-mudahan dengan makan bergizi gratis ini menjadikan anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan bisa jadi generasi-generasi yang bisa membangun bangsa Indonesia seperti itu ke depannya. Luar biasa. Oh ada yang mau nanya? Oke. Apa mau nanya silakan. Sebentar ya Bu ya, saya kesini. Saya suka anak-anak yang aktif karena dulu waktu saya sekolah juga saya paling sering tanya, sampai teman saya juga sebel sama saya. Saya suka nanya sampai jam-jam mau istirahat juga saya tanya kan. Tapi nggak apa-apa ya, karena anak-anak itu harus happy suka tanya. Siapa namanya saya? Aida. Aida. Ya, Aida apa yang mau kamu tanya? Makanan gratisnya ini setiap hari nggak Om? Oh, makanan gratis ini setiap hari. Rencananya akan seperti itu. Setiap Aida sekolah nanti akan diberikan oleh pemerintah. Rencananya itu mulai Januari tahun 2025. Tapi kita akan lihat nanti karena katanya wilayahnya dari terpencil terluar terdepan dulu. Nggak tahu kita apakah nanti Tangerang ini akan dapat yang tahap pertama atau nanti yang berikutnya. Tapi yang jelas ini akan segera dimulai. Semangat belajar ya. Oke, ada lagi? Oh, ada yang mau nanya nih. Luar biasa nih. Dengan siapa namanya? Revi. Revi. Iya. Oke, Revi, apa pertanyaannya? Menunya ganti-ganti nggak setiap hari? Oke, menunya ganti-ganti nggak setiap hari? Tadi saya dapat bocoran menunya ganti-ganti setiap hari. Nggak bosan lah pasti. Jadi semua ya? Iya. Iya. Ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Barat dan kita akan membagikan sesuai nama ke anak-anak di kelas 6C. Ini sendoknya gimana? sendok dari sini Pak. Dari sekolah ya? Dari sekolah. Ya. Oke, sendoknya dibagikan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini wajib makan pakai sendok atau pakai tangan juga bisa sebenarnya? Bisa, karena kan mereka sudah cuci tangan sebenarnya. Oke. Kami menyiapkan tempat cuci tangan di atas dan di bawah ada wastafelnya. Nah, jadi ini dia anak-anak yang sudah siap dengan makanan mereka. Kan happy kan dikasih makan gratis? Senang ya? Happy ya? Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Gibran atas makanan bergizi gratisnya. Kami tunggu ya. Oke,
biasa, tepuk tangan dulu. Itu dia. Ya, silakan menikmati ya. Selamat menikmati ya dari semua ya. Ya, enak nggak makanannya adik-adik? Luar biasa. Happy juga ya melihat anak-anak makan seperti ini di dalam ruangan kelas ya. Ini mungkin suatu hal yang baru dalam Republik ini ke depannya. Enak nih makannya nih. Enak banget. Enak banget. Luar biasa. Ini apa? Ayam ya? Cukup nggak segini? Cukup kira-kira? Cukup. Cukup. Afif, enak makannya Afif? Enak Pak. Enak ya. Semangat ya Afif ya. Tapi udah cuci tangan kan Afif? Udah Pak. Yakin ya? Ya. Yakin, udah doa, cuci tangan, sekarang tinggal gas makanannya ya? Oke, luar biasa. Lebih nikmat. Saya juga happy seperti itu Bu, makan pakai tangan. Tapi jangan salah Bu, Pak Prabowo juga happy makan pakai tangan loh. Iya betul, lebih nikmat. Lebih nikmat itu. Nah. Ini tumblernya anak-anak ya Bu ya? Oh dari rumah? Memang sudah diwajibkan di SDN Jatake 1 anak membawa tempat makan dan tempat minum Oke. dari rumah untuk mengurangi sampah. Betul, sampah plastik ya Bu ya? Baiknya memang iya bawa tumbler sendiri supaya memang zero waste lah. Iya. Kita itu memang harus digaungkan sejak usia dini. Menurut Ibu nanti tantangannya ini apa sih Bu? Tantangannya di usia, kalau menurut saya di kelas 6 itu ya anak-anak sekarang lebih senang makannya yang instan ya sebenarnya Oh, ya kan. oke. Dengan adanya seperti ini sedikit-sedikit anak itu lebih menyukai lah makan makanan yang sehat gitu kan. Oke, saya izin mau lihat kelas 1 Bu. Saya penasaran melihat anak-anak kecil. Terima kasih ya Bu. Ini kelas berapa? 3. Oh, semangat. Siapa yang udah bisa baca? Luar biasa. Siapa yang udah bisa hitung? Oke, nah nih dengan adik siapa namanya? Bisa. 2 tambah 2? 4. 4. 10 kali 10? 100. 10 kali 10, 100. Tepuk tangan dulu dong. Udah cuci tangan kan semua? Ya, selamat makan semuanya. Enak nggak makanannya? Makan bergizi gratis. Tepuk tangan. Senang nak? Senang nggak? Enak nggak makannya? Ya, lagi dan lagi. Kan ini namanya pola makan yang sudah terbentuk, terbudaya sekian lama. Nah, untuk membuat sesuatu yang baru, tentu ada proses, ada tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah yang perlu diperhatikan secara rinci dan detail. Ya, Pak Nurdin. Ya. Luar biasa ini Pak PJ Wali Kota Ya. Tangerang yang sudah melihat bagaimana simulasi ya, uji coba makan siang bergizi gratis yang diselenggarakan di SD Negeri Jatake 1 di Kota Tangerang. Gimana Pak? Ini sejauh pemantauan Bapak, apakah ini dirasa menjadi awal yang baik atau banyak hal-hal yang sepemandangan Bapak ini perlu menjadi perhatian? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita lihat, ini adalah sekolah yang ke-93 yang kita laksanakan uji coba makan bergizi gratis ini. Dan sampai sekarang hal-hal yang menjadi kendala sudah bisa kita atasi dan semuanya sudah bisa berjalan lancar. Jadi soal nggak ke depan Pak? Anak-anak di sini apabila kemudian makanan itu terkelolanya masih tanda tanya ke depannya, ini kan perlu diluruskan mengenai keamanan dari makanan ini ke depannya. Ya, saya kira nanti untuk tata kelola tentu kami akan menunggu arahan petunjuk dari Badan Gizi Nasional ya, ya, sebagai otoritas yang diberi tugas oleh Bapak Presiden.
Tapi sebagai bagian dari dukungan kita, khususnya kesiapan dari pemerintah Kota Tangerang, kita melaksanakan uji coba dengan menggunakan tata kelola keuangan yang selama ini berjalan, termasuk tata kelola pengadaannya, ya. Nah, itu kita menggunakan apa yang sudah ada. Harapan kita apa? Dengan adanya tata kelola ini nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan dan sebagainya yang disampaikan tadi, inilah juga yang kita simulasikan. Betul. Mulai dari penyiapan menunya harus memenuhi standar gizinya. Kemudian kita juga melakukan pendataan penyedia-penyedia yang ada di Kota Tangerang. Ada lebih kurang 300 UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Dan dari 30 itu di awal kita ada 25 yang sudah mempunyai sertifikat layak izin sebagai persyaratan untuk memastikan bahwa tata kelola makanan, tata kelola produksi di dapur mereka sudah memenuhi standar. Nah, dari 25 itu ternyata setelah berjalan ada 8, hanya 8 yang siap untuk menjadi pemasok atau penyedia untuk program makan bergizi. Sangat sedikit. Ya, apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah di Kota Tangerang ya Pak? Ya, kalau nanti akan melibatkan UMKM, maka yang perlu dilakukan pertama sekali adalah identifikasi UMKM yang ada, kemudian cek berapa banyak UMKM-nya yang sudah memiliki sertifikat layak izin. Kalau memang belum, maka Pemda, teman-teman harus mendorong supaya UMKM-nya bisa mendapatkan sertifikat layak izin tersebut. Tentu dengan memperbaiki tata kelolanya. Ini penting untuk memastikan nanti makanan bagi anak-anak yang disajikan itu memenuhi syarat dan ketentuan di bidang kesehatan. Termasuk kualitasnya Pak? Kualitas, kemudian juga kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Dan perlu kita sama-sama ingat bahwa makanan ini kan makanan fresh ya. Betul. Yang langsung disajikan dan disantap oleh anak-anak kita. Ini durasi waktu juga sangat penting ya. Sehingga kesiapan rantai pasoknya juga perlu. Akan kemudian banyak pertanyaan mengenai keamanan dari makanan itu misalnya. Kan kita tahu dari pihak kota kan punya lab KSD sendiri di bawah Dinas Kesehatan. Kemudian juga disebutkan akan melibatkan puskesmas untuk memastikan hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Seperti yang terjadi di pesta-pesta, seperti yang terjadi di tempat-tempat yang tidak diduga-duga, begitu kira-kira Pak. Ya. Ini apa concern ke sini Pak? Nah, untuk concern itu kami memperkuat pengawasan. Jadi nanti pengawasan yang kami lakukan di sini itu melibatkan guru juga, tenaga-tenaga kesehatan juga. Maka ketika kita bicara dalam skala besar, SOP tentang pengawasan ini perlu ditetapkan dan juga disiapkan tenaga-tenaga yang akan mengawasi. Bahkan kalau perlu komite juga bisa ikut ya untuk ikut mengawasi. Kita di Kota Tangerang sudah menyiapkan SOP-nya dan juga sudah kita sosialisasikan sehingga semua pihak yang terlibat insya Allah sudah paham apa yang harus dilakukan. Akhir ini Pak, mengenai pola makan anak yang memang sudah terbentuk dan diajarkan oleh orang tua dari rumah. Biasanya kan menu mereka suka masakan orang tua, tapi kan butuh semacam adaptasi untuk mereka bisa menyukai apa yang disiapkan lewat makanan bergizi gratis ini. Bagaimana memastikan itu Pak, supaya anak-anak ini juga siap, termasuk juga anak-anak kan beda-beda nih, yang namanya kecepatan makannya. Nah, jangan sampai ada yang terburu-buru, keselak, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga harus dipikirkan juga, andai kata makanan itu tidak dihabiskan atau tidak dimakan saat itu, apakah kemudian bisa dibawa pulang atau seperti apa mekanismenya? Ya, yang pertama terkait dengan pemilihan menu, kita menyiapkan beberapa jenis menunya. Kemudian sekolah biasanya melakukan musyawarah dengan orang tua. Dari sekian banyak menu ini mana yang lebih cocok dengan anak-anak. Setelah ini disepakati, maka menu itu diorder oleh sekolah. Dan memang dalam proses pelaksanaan di awal-awal saya melihat memang ada anak yang mungkin tidak suka sayur, ada anak yang tidak suka nasi malah. Ya, ini saya kira adalah spesifik masing-masing anak. Nah, atas pertanyaan apakah kalau misalnya anak-anak nggak habis
mau boleh dibawa pulang. Ya, atau nggak dimakan sama Atau sekali nggak karena dimakan. lagi kenyang. Ya, prinsipnya kan makanan ini buat si anak ya di sekolah. Namun ya memang kadang-kadang ada anak yang bilang ini saya makan separuh Pak, separuhnya saya bawa pulang buat nenek saya, saya bawa pulang buat adik saya. Saya kira ini persoalan masing-masing ya, ininya mereka sendiri-sendiri. Nah kemudian kalau misalnya dibawa pulang ya mungkin ya silahkan ya yang selama ini. Tetapi kalau yang untuk sisa di sekolah ini akan dikelola sebagai bagian dari pembuangan sampah di sekolah. Baik bekas susu, bekas sampah dan sebagainya dikelola di sini. Karena kita di sini itu sebagian besar sekolah sudah menjadi sekolah adiwiyata, pengelolaan lingkungannya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin sudah berbincang bersama saya. Abraham Silaban. Sobat AB Plus, kira-kira mau tahu nggak seperti apa sih isi dari kotak plastik makan bergizi gratis ini? Lezat sih kayaknya udah pasti. Lihat sendiri kan tadi anak-anak begitu lahap makannya. Jadi penasaran seenak apa sih makan siang gratis bergizi ini? Makan guys. Boleh dong saya coba. Ya seperti yang saya sudah janjikan, pasti ada rasa penasaran dari orang tua untuk kemudian menikmati menu apa yang disantap anaknya dalam makan bergizi gratis. Maka dari itu saya anggap sajalah mewakili orang tua di luar sana untuk mencoba menu yang disantap oleh anak-anak di SDN Jatake 1. Maka tanpa berlama-lama langsung saja kita coba. Makasih. Ini jatah jauh nih. Jatah murid yang hari ini tidak masuk. Oh, hari masuk. Oke. Jadi aman. Jadi aman ya. Jadi kita nggak mengambil jatah orang, tapi ini adalah anak murid yang nggak masuk. Jadi kita harus habiskan karena bagaimanapun dilarang untuk mubazir teman-teman. Sebelum saya cobain, saya mau bilang satu hal. Dalam politik tidak ada makan siang gratis. Tapi Prabowo Gibran membuktikan hal itu bisa terjadi bagi anak-anak di seluruh Indonesia, anak-anak pelajar di seluruh Indonesia. Kita cobain. Apa itu Bang? Enak. Nggak pedas Bang? Gak pedes, enak. Badabe. Pokoknya enak. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya lanjut makan. Ini mesin pertama di Indonesia manihuler yang menggunakan bahan bakar gas. Ini sudah terdaftar di Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM.